Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami akan menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Tawara, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Polres Buleleng melaksanakan apel gelar pasukan Operasi Keselamatan Agung 2026 bertempat di lapangan apel Polres Buleleng. Ketegangan terjadi di perairan Pulau Pastovire, Jailolo, Halmahera Barat saat sebuah speedboat rute Ternate Jailolo tiba-tiba mengalami kebocoran. Hujan deras yang mengguyur kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Polri hadir membantu masyarakat. Ketegangan terjadi di perairan Pulau Pastovire, Jailolo, Halmahera Barat saat sebuah speedboat rute Ternate Jailolo tiba-tiba mengalami kebocoran. Air laut mulai masuk ke badan kapal memicu kepanikan di antara para penumpang yang sedang dalam perjalanan menuju daratan. Speedboat rute Ternate Jailolo mengalami kebocoran di perairan Pulau Pastovire, Jailolo, Halmahera Barat. Sebanyak 19 penumpang berhasil diselamatkan. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Di tengah situasi darurat tersebut, laporan segera diterima oleh Polairut Marnit Jailolo. Tanpa menunda waktu, kapal patroli polisi melaju menembus gelombang menuju lokasi kejadian. Sebanyak 19 penumpang akhirnya berhasil diselamatkan dan berhasil dievakuasi menuju pelabuhan Jailolo dalam keadaan selamat. Kehadiran dan respon cepat personel Polairut Marnit Jailolo merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan keselamatan masyarakat, khususnya di wilayah perairan. Saat ini situasi telah dinyatakan aman dan kondusif. Benar, kemarin pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2026 telah terjadi laka laut yang menimpa kapal speedboat penumpang dengan nama SB 3 Bersaudara yang mengalami kebocoran di lambung kapalnya. Kapal ini bergerak dari Dupa-Dupa, Ternate menuju ke Jailolo dengan membawa 19 penumpang. Menyadari kapalnya mengalami kebocoran, maka motoris mengambil inisiatif untuk mengkandaskan kapalnya di Pulau Pastovire dekat Jailolo untuk mengantisipasi jangan sampai kapal ini tenggelam. Mendapatkan informasi adanya kapal yang mengalami kebocoran, maka personil Polairut Marnit Jailolo beserta dengan kapal SBU Polisi 2003 itu segera menuju ke lokasi kejadian bersama-sama dengan speedboat Jailolo Star yang bertujuan untuk mengevakuasi 19 penumpang tersebut. Polisi mengimbau para operator kapal dan masyarakat pengguna jasa transportasi laut untuk selalu memperhatikan faktor keselamatan pelayaran serta memastikan kondisi kapal dalam keadaan layak sebelum berlayar. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Brigpol Dewi melaporkan untuk Polari TV. Polres Purworejo, Polda Jawa Tengah berhasil mengungkap kasus penipuan bermodus polisi gadungan yang merugikan warga hingga puluhan juta rupiah.
Dalam keterangan pers yang berlangsung Selasa siang, Wakapolres Purworejo Kompol Nana Edi Sugito menjelaskan bahwa kasus ini bermula dari laporan korban bernama Subekti, warga Keseneng Purworejo. Korban menerima telepon dari pelaku yang berpura-pura sebagai teman, kemudian disusul pelaku lain yang mengaku anggota kepolisian dan meminta sejumlah uang dengan dalih kendaraan bermasalah dengan hukum. Karena tekanan psikologis, korban mentransfer uang secara bertahap hingga mencapai 87 juta rupiah ke rekening penampung. Setelah dilakukan penyelidikan, Satreskrim Polres Purworejo berhasil menangkap 3 tersangka asal Karawang, Jawa Barat dan mengamankan sejumlah ponsel serta bukti transaksi. Polisi mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap telepon yang mengaku aparat penegak hukum dan meminta sejumlah uang. Dari Tim Humas Polres Purworejo, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Ditreskrim Polda Kepulauan Riau bersama Satreskrim Polresta Barelang berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan berupa pembobolan rumah di Kota Batam. Halo sahabat Polri, masih bersama saya dengan Bribtu Dewi Sihombing. Saat ini tanggal 2 Februari 2026, Ditreskrimum Polda Kepri serta Satreskrim Polresta Barelang melaksanakan konferensi pers pengungkapan tindak pidana pencurian dengan pemberatan lintas provinsi. Berikut liputannya. Kasus ini disampaikan dalam konferensi pers di Mapolresta Barelang Senin siang. Pencurian terjadi di kawasan perumahan Bandar Serimas, Batam Kota, saat rumah korban ditinggal berbelanja. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian material sekitar 110 juta rupiah. Sampaikan bahwa modus pelaku ini, mereka ini menggunakan uang motor, kemudian dia melakukan jalan memantau situasi perumahan-perumahan yang tidak ada penghuninya dengan cara melakukan pengecekan, memanggil yang punya rumah, bila mana dari pihak yang punya rumah tidak menyaur, maka barulah pelaku ini melakukan aksi dengan cara membobol pagarnya dengan beberapa alat seperti obeng, kemudian linggis, ya. Kemudian setelah membobol pagar, selanjutnya mereka juga membobol pintu rumah dari korban atau sasaran dari objek TKP yang mereka ambil. Kemudian setelah mereka berhasil, barulah mereka masuk ke dalam kamar-kamar, mengecek, mencari barang-barang yang mungkin ada nilai ekonomisnya. Seperti tadi yang saya sampaikan, ada uang, dan ada perhiasan, ada dolar, dan ada komputer. Ya. Jadi barang-barang yang memiliki nilai ekonomis itu yang diambil oleh mereka. Namun kalau barang-barang yang mungkin kapasitasnya besar, TV dan barang elektronik lainnya, ini dikarenakan juga mereka melakukan aksinya menggunakan motor, tentunya mereka tidak mencuri atau mengambil barang-barang. Intinya yang barang-barang yang ada nilai ekonomis dan gampang diketahui. Kemudian terkait pengungkapan, jadi setelah ada kejadian tersebut, kemudian dari pihak melapor kepada kita, kemudian kami turun tim gabungan dari Polda, Polres maupun Polsek ke TKP, kemudian kami melakukan olah TKP, ya, dan paket, dan termasuk mengecek CCTV yang diduga merupakan akses keluar masuk pelaku. Kemudian dari data-data tersebut, dan kami lakukan penyelidikan, sehingga itulah pada hari berikutnya tanggal 24 Januari, ya, kami berhasil mengamankan pelaku di tempat kosnya di daerah di tempat kontrakannya di daerah Bingkong, Sadai N1 nomor 30 Kecamatan Bingkong, Kota Batam. Berdasarkan hasil penyelidikan, tim Jatantras Polda Kepri bersama Polresta Barelang berhasil mengamankan 4 pelaku utama dan 1 pelaku penadah di wilayah Bengkong, Sadai, dan Batu Aji. Para pelaku juga diduga terlibat dalam sejumlah aksi pencurian serupa di Kota Batam dengan total kerugian mencapai 200 juta rupiah. Seluruh tersangka dijerat pasal pencurian dengan pemberatan sesuai KUHP dengan ancaman pidana hingga 7 tahun penjara.
Polisi mengimbau masyarakat untuk selalu memastikan keamanan rumah sebelum ditinggal dan segera melapor jika menemukan hal mencurigakan. Dari Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.